Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha di setiap harinya menambah ketaatan dan kedekatan kita kepadanya, dan berusaha pula menjauhkan diri dari hal-hal yang ia murkai atau dari hal-hal yang ia tidak mendekatkan diri kita kepadanya. Dan di pertemuan kali ini kita akan mempelajari atau duduk sejenak mendengarkan dari khutbah terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hajjil Wada yang sebagaimana yang kita kabarkan bahwa disanya dia adalah sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah khutbah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hidupnya. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada tanggal 9 Zulhijjah, khususnya pada tahun 10 Hijriyah, yang bertempat di Urana. Urana ini adalah suatu lembah yang ada di Arafah, yang dimana seorang yang berhaji atau berumroh biasanya jalan-jalan ke sana. Jadi, adapun dari nilai-nilai, tentunya ini sangat penting karena pada saat itu berkumpulnya 100.000 manusia yang seluruhnya telah masuk Islam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin menitipkan atau memesankan suatu pesan kecuali pesan yang sangat penting, karena di sini berkumpulnya manusia. Adapun dari isi khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Artinya kalau ini di dalam ilmu bahasa Arab, ketika ada ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, dengarkanlah seksama, perhatikanlah baik-baik. Ada kata nida di sini menunjukkan yang jauh hendaknya mendekat, yang dekat hendaknya lebih memperhatikan, disebabkan ada pesan-pesan penting yang akan disampaikan. Itu dalam kaidah bahasa Arabnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum an talqaw rabbakum ka hurmatin yaumikum hadha. Sesungguhnya harta dan darah-darah kalian adalah haram atas kalian. Artinya harta tidak boleh seseorang dirampas hartanya, harus diambil di atas keridoannya. Begitu pula darah-darah seseorang tidak boleh ditumpahkan kecuali dengan haknya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu diharamkan atas kalian sebagaimana diharamkannya pada hari ini, yaitu hari Arafah. Fi syahrikum hadha fi baladikum hadha, di bulan kalian ini, yaitu di bulan Zulhijjah. Di fi baladikum hadha, di negara kalian ini, yaitu negara yang diharamkan, yaitu negeri Mekah dan Madinah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman kanat indahu amanatun falyu'addiha ila ma'tumina alaihi. Barang siapa memiliki amanah di antara kalian, maka hendaknya ia menjalankan amanah yang ia diamanahkan padanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya di setiap orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya itu adalah bersaudara. Wala yahillu limri'in malu akhihi illa anti binafsi minhu. Tidak halal bagi salah seorang di antara kalian mengambil harta dari harta saudaranya kecuali di atas keridoannya. Fala tarji'unna ba'du kuffaran yadribu ba'dukum riqabu ba'd. Maka hendaknya salah seorang dari kalian tidak kembali kepada kekufuran sebagaimana di masa jahiliyah, sehingga di antara kalian menindis dari sebagian kepada sebagian yang lainnya. Fa inni qad taraktu fikum ma in akhadtum bihi lam tudillu ba'di. Kitabullahi ala hal ballagtu Allahumma syhid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh pada dua perkara, yaitu kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana kita melihat di hari ini banyak kelompok-kelompok, banyak sekte-sekte
Kenapa mereka berpecah belah? Karena mereka tidak mendengarkan atau memahami dari khutbah terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hendaknya barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, maka tidak ada perpecahan di badan-badan kaum muslimin. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid. Sesungguhnya Tuhan kalian itu hanya satu. Sesungguhnya Tuhan Rabb kalian adalah satu, dan bapak kalian hanya juga satu, terdiri dari satu. Kullukum li Adam wa Adam min turab. Seluruhnya di antara kalian itu dari Adam, dan Adam itu dari tanah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia, kata Allah Subhanahu wa taala, di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, yaitu orang yang melakukan perintah dan menjauhi larangannya. Siapa yang paling taat pada perintah, melakukan ketaatan dan meninggalkan larangan, maka dia adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa li'arabiyyun faddun 'ala ajamiyyun illa bittaqwa." Tidak ada kemuliaan orang Arab atau selain daripada Arab kecuali dengan ketakwaan. Kata Nabi, "Ala hal ballagtu? Allahumma syahid." Bukankah saya telah menyampaikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pesan-pesan ini? Maka para sahabat dan orang-orang yang ada di sekitarnya mengatakan, "Bala, sesungguhnya telah benar ya Rasulullah, engkau telah menyampaikannya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyuballigh asy-syahidu minkumul ghaibi." Maka hendaknya di antara kalian mengabarkan, yang menyaksikan hal ini mengabarkan kepada yang tidak menyaksikannya. Ini yang bisa kita berikan dari khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pesan-pesannya intinya adalah hendaknya kita menjaga harta kaum muslimin, darah kaum muslimin, yang kita tidak ambil kecuali dengan haknya, kecuali dengan keridoannya, dan hendaknya kita tidak melakukan kemuliaan-kemuliaan di antara kita kecuali dengan ketakwaan. Maka dari itu hendaknya kita senantiasa memupuk dan mengembangkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, disebabkan orang yang paling mulia di antara kita adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.